Sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin illadhi dan halu bihir uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadabil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung Rasul yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur sambung Rasul, malam ini saya live berada di Saung Lorosai. Saung Lorosai itu sangat luar biasa artinya ya, yaitu padepokan matahari terbit. Waduh, luar biasa. Jadi ini khas ya, Lorosai dengan matahari terbit, sedulur sambung Rasul. Dan saya akan mengajak sedulur sambung Rasul untuk berketayangan silaturahim ya di masyarakat yang sudah mengikuti sholawatan nariyah bersama saya dan mendengarkan, mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin. Dan saya doakan yang sudah komentar wujud, mudah-mudahan yang banyak utang, utangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat jodoh, secepatnya mendapatkan jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan. Amin. Yang lagi sakit, diangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ini udaranya cukup panas ya di luar ya, mungkin mendung, soalnya mendung ya. Hari ini saya bersama Abah Oman Suragento, ada Bang Ade, ada Mas Rahmat ya. Kita akan silaturahim ya di salah satu apa ya, kalau dibilang preman juga, dan juga hidup di jalanan ya. Dari masanya dulu itu masih zamannya premanisme itu, beliau termasuk orang nomor satu ya, golongan dari orang-orang nomor satu. Luar biasa ya. Coba saya pingin silaturahim nih ya. Jadi harapan saya tontonan itu bisa jadi tuntunan seperti ini. Ambil sisi positifnya, sisi negatifnya jangan dibuang, tapi manfaatkan, bermanfaat, jadikan sebagai hiburanmu, hiburan gitu. Jangan dibuang, sayang kalau dibuang ya. Jadi saya ingin datengin semua teman-teman preman kayak jalanan di Indonesia, kalau bisa di luar Indonesia ya. Wah, gangster jadinya. Wah. Tujuannya apa? Saya silaturahim, saya ingin kenal, siapa tahu saya bisa, kedatangan saya ini bisa menjadi satu hidayah ya. Kita kan sharing ya, saya berikan sesuatu yang dimana saya dulu juga pernah hidup di jalanan. Saya juga orang bejat, tapi saya berusaha untuk bertobat, sholat, dan memperbanyak sholawat tanpa batas ya. Ingin merangkul semuanya, saya ingin mengenalkan diri bahwa saya nggak ada ria-riaan, takabur, dan nggak ada di dunia ini, nggak ada kan? Bang jago, sok jago nggak ada. Yang ada itu ayam jago ya. Gitu, semua diberikan kemampuan masing-masing dan itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Betul nggak? Betul nggak Abang Man? Kita datang yuk, bismillah. Yuk.
Assalamualaikum, malam Bang. Malam, assalamualaikum. Saya Ki Sambung Roso, Bang. Alhamdulillah. Oh, Bang, saya izin ya. Tadi saya udah izin, saya mau live ini. Sekarang saya live. Boleh nggak saya ngobrol? Boleh. Bang, izin Bang ya. Abang boleh duduk di depan sini. Bang. Bang. Ki Sambung Roso. Saya. Bang, ya, saya. Alhamdulillah. Boleh saya di sini, Bang? Boleh, monggo silakan. Maaf, kita lagi kalau nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kita lagi santai ya, Bang. Iya, lagi santai. Alhamdulillah. Oke. Jadi, alhamdulillah sedulur Sambung Roso. Beliau ini masuk the big family dari Abang Maung Hercules ya. Insyaallah ya. Iya, oh masya Allah ya. Jadi Bang siapa? Poli. Bang Poli ya? Ya, Apoli. Apoli ya? Ya. Oke. Termasuk saudara dari Abang Hercules ya? Insyaallah ya. Insya Allah ya, semuanya mantap, luar biasa. Jadi ini saya silaturahim Bang. Ya. Yang pertama silaturahim, terus saya mau sharing-sharing nih. Sharing mengenai apa nih? Pengalaman Abang dulu yang mungkin pernah hidup jalan tahun-tahun lalu itu kan saya pernah dengar di Jakarta terutama ya. Di Jakarta itu kan premanisme itu, aduh, kayaknya ngeri Bang. Mungkin Abang pernah mengalami di zaman itu. Nah ini biar pengalaman buat sedulur-sedulur Sambung Roso yang mungkin masih merasa jadi anak jalanan dan wah sok jago dan sebagainya gitu Bang. Mungkin bisa kasih masukan buat Bang Poli untuk mereka atau cerita sedikit mungkin tentang sedikit ya Bang tentang perjalanan Abang kita yang luar biasa, Bang Maung Hercules dulu itu asalnya dari mana. Mungkin belum banyak yang tahu ya, saya sendiri juga taunya Abang Hercules itu aja. Tapi beliau siapa? Maaf ya, saya memang belum tahu sejarahnya, namanya siapa gitu. Boleh sedikit diceritakan, Bang? Beliau ada orang tua kita, Bang. Orang tua semua anak Timor. Oh. Iya. Enaknya sih kalau memang ini, coba nanti kapan waktu, beliau kalau nggak sibuk, kita minta mendingan sampean langsung ke rumah beliau. Karena kalau saya kan nanti salah-salah ngomong, karena saya bukan pelaku. Ya. Saya kan baru Jakarta juga belum lama, ya dari 96. Belum lama 96. Jadi nggak begitu ekstrimnya dulu ya, abang-abang dulu di Tanah Abang ya ekstrim. Ya kalau orang dulu bukan orang hebat ya nggak bisa makan lah Bang. Oh gitu Bang ya dulu ya. Ya nih abang itu ya termasuk tokoh orang Timur di Jakarta. Maka kayak kita ini yang baru datang itu termasuk yang enak Bang. Termasuk yang enak karena tinggal menikmati enaknya. Nah, beliau itu perjuangannya ya sangat lah ya Bang ya. Mungkin semua orang tahu lah. Jadi kayak sekarang beliau udah ya maaf udah jadi Pak Haji. Dia juga ngurusinya karena kebanyakan ngurusinya anak-anak yatim. Masya Allah. Terus ya anak namanya yang orang-orang tua yang tidak mampu. Oh iya jompo ya orang-orang yang kayak sekolahnya putus. Masya Allah. Jadi tapi ya nggak pernah dikasih tahu orang. Tidak publik ya. Nggak mau, makanya maaf juga saya jadi ngomong nih ya. Tadi lu tanya sih jadi puja dijawab. Ya sebenarnya nggak boleh ngomong hal-hal yang begitu. Karena kan ajaran kita itu kalau lu kasih tangan kanan kiri nggak boleh tahu, kasih kiri kanan nggak boleh tahu kan begitu. Betul. Jadi abang itu kalau sekarang itu sangat sibuk luar biasa Bang. Aktivitasnya kebanyakan sosial beliau. Sosialis ya. Jadi kita jangankan orang-orang ya kita aja mau ketemu susah karena apa waktunya itu. Karena beliau kebanyakan apa? Ya itu tadi gerak sosial. Nah, apalagi sekarang agamanya semakin bagus. Sekarang baru-baru kan jadi salah satu adik angkatnya Pak Ustadz Habib Lutfi ya tuh. Ya, saya jadi makanya kita semua senang lihat abang kita kayak begitu. Ya bukan saya sendiri ya, semua orang Timor itu kan bisa dikatakan itu orang tuanya. Semua anak Timor di Jakarta ini termasuk adik Gusti ya kan Gustaf nih. Jadi kalau orang Timor ini kan banyak Bang dari Kisar. Oh gitu ya. Kisar itu berbatasan dari Timor Leste kemarin ada di Alor, Flores, Kupang, Soe, Rote, Sabu. Itu tuh orang Timor semua jatuhnya. Orang tuanya saya bisa silaturahim sama abang kita yang luar biasa. Iya, mudah-mudahan kita ya luar biasa. Karena beliau mualaf ya Bang ya. Mualaf sebelumnya agama maaf ya, ini bukan Katolik. Katolik sebelumnya. Saya beliau udah mualaf dari
tahun berapa itu nggak ngerti juga. Udah lama berarti? Udah lama mualaf beliau. Udah lama. Sekarang udah jadi aja. Apa sebelum beliau masuk maaf ya, masuk sel itu sudah mualaf? Sudah. Sudah. Mudah-mudahan orang tua kita, Bang Ikhlas, mudah-mudahan selalu dipanjangkan usianya. Amin. Dan penuh keberkahan. Dan mereka-mereka yang mengikuti perjalanan beliau, mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan dari perjalanan beliau. Ya. Karena mungkin waktu itu nonton di TV nggak tuh kan, beliau waktu itu diwawancara sama Pak Adib tuh. Itu tuh ya kan beliau sendiri ngomong, bukan maksudnya siapapun orang pasti mati. Betul. Beliau kan kena itu sampai 16 kali, pernah pukul sampai 16 kali, Pak. Masya Allah. Ya, tapi Tuhan masih sayang karena beliau orang baik. Masih banyak kasih makan orang banyak. Ya. Bukan karena, maaf Bang, saya potong. Bukan karena dia punya ilmu kebal. Salah Bapak, nggak ada begitu. Salah, nggak ada. Semua karena Tuhan. Tuhan sayang sama beliau. Karena beliau dasarnya orang baik. Ya. Orang baik yang manfaat untuk banyak orang, gitu Bang. Jadi bukan khusus untuk dia punya anak-anak orang timur aja. Hampir semua orang, ya orang lain yang ngerasain lah Bang, gitu. Saya baru tahu ini. Abang Hercules memang jauh saya dari beliau, Masya Allah, luar biasa. Seperti itu ya. Jadi ini benar, ini pemahamannya. Jadi secara spiritual ya, ini sudah dikupas sedikit ya, bahwa sebenarnya memang saya juga nggak sepakat Bang kalau orang bilang saya punya ilmu kanuragan. Sebenarnya bukan kanuragan, tapi ilmu selamat ya Bang ya. Karena selamat dari mara bahaya, karena kebaikan ya Bang. Kebaikan. Kembali lagi, itulah ada hukum alam, man amila sholihan falinapsi wa man asa'a fa'alayya summa ila rabbikum turja'un, katanya Allah. Sesungguhnya perbuatan kebaikan yang kau lakukan itu untuk dirimu sendiri, dan perbuatan kejahatan yang kau lakukan niscaya akan menimpa dirimu sendiri, kan gitu ya Bang ya. Jadi ada hukum alam ya Bang. Seperti itu, karena abang kita, orang tua kita itu baik, Tuhan sayang sama beliau dan dilindungi. Subhanallah. Karena kan ya luar biasa, kita sendiri kan ngerasain Bang. Banyak kan contoh misalnya beliau sakit, apa kita semua takut, khawatir. Karena kita punya orang tua cuma beliau di Jakarta ini Bang. Ya makanya semakin kayak begini kemari, perbuatan sangat luar biasa kita lihat, kita bangga pada dalam hati. Iya kan, selama kita nggak mau ngomong sana sini, kita tahu abang itu bersesuatu itu di mana aja Bang. Ini orang nggak pernah tahu. Betul. Iya, lewat nggak bisa lihat masjid pada bocor itu turun. Nah, apa Bang kasih tahu orang ini enggak Bang. Kayak itu prinsip kita. Kasih di sini nggak boleh tahu. Subhanallah. Saya terenyuh nih sedulur. Ini bukan omong kosong, ini nyata, dan yang bercerita saudara. Jadi saudara beliau sendiri ya. Saya nggak janji sama Kia, siap. Tapi mudah-mudahan nanti kalau beliau ada waktu, kita coba kasih tahu beliau. Ya nanti kita bisa silaturahmi ke sana. Siap, Abang. Terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan beliau nggak sibuk. Dan sekaligus saya di sini juga silaturahim. Yang kedua, saya izin Bang, karena saya membuat konten. Saya itu mendatangi teman-teman pemabuk. Kita tukang mabok, makanya hidup kita begini terus. Abang kita kan bukan mabok, orang nggak suka mabok. Kita ngerokok aja diomelin. Cuma ngerokok di depan, nggak ngomel-ngomelin. Makanya sukses membina imannya, sukses membina banyak orang. Nah, kita ini kan kepala batu, ya makanya gini-gini aja. Siap Bang. Jadi kita tukang mabok, senang mabok, heran. Kita sendiri nggak tahu tuh. Ini lagi nunggu nih, nggak tahu nanti siapa yang datang ngantarin tuh. Nah, karena ada ini masih suka minum Bang, masih suka minum. Jadi kita yang bilang bahwa itu bukan sesuatu hal yang bagus, itu bukan contoh yang bagus. Ya, kalau contoh yang bagus itu bukan yang kayak begitu. Ya, karena kita hobinya udah salah itu. Betul. Hobi yang kayak begitu. Tuh. Nih. Jadi kalau yang masih muda-muda tuh, jangan deh gitu, tuh bukan sesuatu yang bagus. Apalagi masih sekolah. Kalau kita kenapa sekolah yang tidak habis, tinggalnya di hutan sana, di gunung. Betul. Nah kita bisa baca nulis kan, ikut tentara TBO namanya, tenaga bantuan operasi. Jadi kita bisa baca nulis. Tentara namanya sembilan pas selamat. Kita kasih tahu ini hurufnya apa, dibilang nanti kita ingat, ikut. Kalau di sekolah kita nggak tahu sekolah. Sekolahnya jauh di gunung Bang. Makanya lihat anak sekarang sayang sekali, waduh tinggal di kota, ya pakaiannya sepatunya robek sedikit sudah tidak mau pakai, ya kan? Tasnya robek sih sudah tidak mau. Kalau kita tidak, kalau kita kan seminggu atau sebulan sekali ke pasar itu jauh. Nah, itu ada beli kan ada kantong plastik. Nah, kantong plastik kita bikin bagus tuh, kasih tali apa namanya itu, pisang punya itu. Ikat jadi tas. Kita mau sekolah teman jauh. Udah begitu kan nggak punya uang, kita orang susah bawa hutan sana di gunung. Betul. Makanya kalau di anak generasi sekarang kita lihat masih sekolah seragam bagus, gagah-gagah, ngerokok itu kita sakit.
Aduh kasihan sekali, kenapa saya kalau zaman saya nggak kayak begini ya? Iya. Ya, lu sudah begitu seragam bagus-bagus, tawuran, Iya. ya, apa malak orang, Iya, terus iya. apa lagi itu? Sekarang apa via itu? Motor, geng motor apa ya? Motor, iya bang. Geng motor itu Gimana, ada yang Bang? bagus-bagus. Itu jangan bang, tuh kasihan. Satu dia nggak sayang kedua orang tuanya, yang Betul. ketiga nyawanya dia nggak sayang. Betul. Sesungguhnya kalau dia sayang orang tuanya, dia kagak bakalan mau. Betul. Ya motornya bagus-bagus dari pabrik, dibikin bolong sana bolong sini, ngangu. Gua taunya kecelakaan lewat, mamanya nangis, bapaknya Bang, nangis. saya boleh tanya sedikit bang. Ini seperti geng motor itu apakah tidak bisa dikoordinasi dengan tim abang supaya nanti di lokasi ini kan pasti tuh tim abang ada di lokasi di mana geng motor itu ada. Apa nggak bisa dikoordinasi supaya tidak terjadi bentrok seperti itu bang? Yang begitu mah polisi punya urusan. Bukan kita punya urusan, tapi kalau namanya keamanan kita merasa diri juga kalau kita tahu nih, kayak begitu kalau kita bisa bubar kita bubarin. Siap. Pasti kita ngomongin diamin, kita ikut kamu nggak bisa, Iya. karena kita sayang sama orang-orang itu, Bang. Betul. Jadi kalau bisa tuh jangan yang kayak begitu, bukan kalau bisa jangan deh, nggak bagus. Betul. Lu nggak ada sayang orang tua kamu, nggak diri kamu juga nggak lu sayang. Insya Allah. Kan masa yang anak ini kan anak muda semua, Iya. anak SMP, SMA, yang dimana diharapkan generasi penerus untuk bangsa Betul. kita. Betul. Nah kalau dia hobinya udah kayak begitu, kita mau jadi apaan? Betul. Anak bangsa ya. Bang. Anak bangsa, Gimana kebanggaan negara Kan, kita. seperti abang-abang kita ini, orang tua kita ini, padahal mengarahkan ya premanisme dan jalanan itu di organisasi, dididik agar tidak seanarkis dulu ya bang. Betul. Ya. Kalau dulu itu memang harus kayak begitu karena Memang gitu ya bang. itu dulu. Kalau sekarang nggak kayak begitu, sekarang udah zaman dulu handphone yang dulu nggak ada handphone itu, Pak. Namanya pager kah? Nah itu pun Pager, ya. itu pun orang yang punya uang. Iya benar. Ya, kalau sekarang handphonenya begitu canggih semua. Lu gunakan yang bagus dong. Betul, Jangan lu gunakan buat janjian Bermanfaat, tawuran, ya. manfaat. Benar. Lu nggak bisa bahasa Inggris. Di sini aja bisa kok bahasa Inggris di handphone itu. Iya, benar. Zamannya kan Smartphone. canggih. Iya. Nah, dulu kejam baru bisa makan. Sekarang nggak perlu kejam. Bang, dulu itu gimana bang? Abang pernah melihat sendiri bentrok antara geng sini, preman sini itu? Aduh. Benar itu bang? Ya benar lah. Makanya dibilang apaan kita yang besar aja. Bapak tahu nggak? Itu beliau sendiri yang ngomong loh. 16 kali, Pak. 16 kali. Tapi diselamatin sama Tuhan. Itu tadi kita bilang. Disayang sama Tuhan karena abang kita orang baik. Iya. Disayang sama Tuhan, Bang. Betul. Kenapa beliau bisa kayak begitu? Karena dia punya adat banyak. Iya. Nah, buat makan mereka. Ya tahu sini tanah abang kayak gimana tuh dulu. Abang. Terkenal beliau memang orang tua kita di Tanah Abang ya. Itu. Masya Allah. Iya. Setiap hari ada dengan penjahat. Kan tidak ada namanya satu hari karena ribut tuh nggak mungkin. Tiap hari bentrok Setiap terus. malam, Bapak. Widih. Itu Tanah Abang itu ada berapa puluh orang tempat judi, ini pemabokan, perjudian, segala macam ada. Nah, Itu orang tua kita bentrok terus itu bang? ya iya, bagaimana kan ada yang sayang dia, ada yang nggak sayang, kan banyak namanya orang kan. Nah, tapi ya itu tadi kembali lagi. Orang baik pasti diselamatin sama Tuhan, Bang. Apapun itu, lu mau niatnya kayak gimana pun, itu kecuali Tuhan punya kehendak. Betul bang. Ya, kalau Tuhan punya kehendak, nggak ada orang satupun yang bisa melawan itu. Siap. Betul itu. Itu. Kalau Allah sudah berkehendak, mati sekarang mati. Iya. Sudah ya bang ya. Kalau orang belum hendak barang itu, lu mau 100 kali bohong juga enggak. Siap. Gitu bang. Nah bila sampai begitu kenapa anak-anaknya kan banyak, ya kan? Kan beliau kan ya kakak-kakak, ya kan tidak mungkin beliau tidak buat Abang sesuatu. punya pengalaman pahit apa bang? Itu Dulu yang paling pahit bang. Iya itu. Jadi Saya lagi enak-enaknya saya dulu ya, maaf nih, dulu maksudnya kita suka pakai narkoba ini itu lagi enak tuh. Zaman itu waktu itu kejadian tahun 2000 berapa gitu. Ya. Anak saya lahir tahun 2000. Sebelum Tessa lahir. 2007 apa 2008 gitu kejadian Jonau dulu tuh namanya orang udah meninggal. Namanya Basri. Orang Ambon. Iya, datang serang di situ. Aduh, ada abang saya almarhum Nando itu tesannya abang besar, ya namanya Nando. Dia udah meninggal tahun 2000. Dia meninggal tahun 2000, tanggal 30 Oktober tahun 2000. Kecelakaan beliau meninggal. Nah, itu beliau angkat kita tuh, Bang. diangkat. Iya, dibawa kita ke belakang situ, kan belakangnya itu ada kelurahan tuh. Iya. Kalau kita di situ, kita udah ngap-ngapan. Datang baru paku potong, Bang, kita lihat dulu, aduh. Gue bilang, datang Jakarta kayak begini, aku gak nyangka kayak begini. Nah, itu sebelum itu di kota dulu. Di kota itu,
Dulu tempat perjudian, bawahnya tempat di atasnya kita tinggal. Tuh datang tuh aku serang, buset, kita lihat, aduh emang kakak saya orang hebat bang. Kalau kita mah mohon maaf, kita bukan tukang fight. Karena tukang fight sangat udah mati kali. Tuh nggak bisa berantem. Kalau kakak-kakak gue memang jagoan semua bang. Ya mohon maaf, bukan jagoan, sombong ya namanya. Berani lah, berani, gitu, bisa fight, wah punya nyali. Abang pernah dulu sempet mau ditawur atau dikeroyok sama preman-preman dulu, pernah punya pengalaman begitu? Pernah itu di Blok M. Di Blok M ya? Iya. Nah, di Blok M salah paham orang Palembang sama Are, tapi terakhir saya jadi kawannya mereka. Namanya Mas Agus Gimbal. Itu Are, Bang? Are Surabaya. Sama kayak saya. Iya. Akhirnya pemain lah tuh di Blok M sana. Di Valetea, di Melawai, Taman Barito, udah di situ bertahun-tahun. Akhirnya jadi teman semua, jadi family semua. Dan awalnya tengkar ya Bang? Iya, akhirnya ya udah. Main saya di Wapres, iya tempatnya Bang Anton. Saya pernah juga bikin konser di situ tuh. Jadi ulang tahun Wapres waktu itu saya punya artis juga, saya suruh nyanyi di situ. Taman Barito baru buka, orang pertama yang bikin panggung terbesar di situ saya. Situ Blok M. Awalnya begitu, lagi duduk bodoh-bodoh kita kan dulu ada taman tuh, Blampem Plaza, ada patung gajah di situ. Ku ingat banget tuh mau malam Natal. Iya. Kita stres nih, waduh, mana nih family orang pada kacau, satu di sana, satu di mari, nggak ada jamin itu nggak bagus punya lah bang. Kan saya datang ke situ kan bukan nyari musuh bang. Siap. Nyari pertemanan. Ya, bang, nanti next time saya diajak ya ke teman-temannya abang ya. Insya Allah nanti biar coba. Saya bisa silaturahim ke teman-teman. Banyak kalau kawan-kawan yang begitu-begitu mah banyak. Kalau saya pengalaman nggak ada apa-apanya. Karena saya, maaf saya, ya aduh, nggak apa-apa ya saya ngomong ya. Saya itu dulu tuh kebanyakan itu bang. Saya itu dulunya malam, saya mainnya di diskotik itu saya jadi dermo, dari bandar ekstasi dulu. Tapi ternyata itu semua bohongan, sia-sia bang, nggak ada artinya. Nah, dapatin uangnya banyak bang. Malam itu kalau dapat 5 juta bisa, ya. Kau jual orangnya sekian. Ternyata semuanya tuh nggak benar bang. Ya, akhirnya kita bilang ini bukan jalanku nih. Ya kita coba kerja yang lain. Jadi pesuruh orang kayak apa kerja minta bayar sama abang lagi aja, mau kerja nih ini ya. Datang bila waktu itu ke sini karena ada salah paham di kampung ini nih. Sempat ke sini? Pernah. Salah paham, ada orang nggak kenal main ngomong, itu abang lu itu teman gua minum, gua nggak panggil dia kemari gua. Cuma lu ngomong yang benar aja, aku kasih tahu benar dong abang gua lu gitu, gak terima ya. Datang bab tua, marah-marah orang mau. Jadi gini bang, saya kan ada konten nih di mana saya sebenarnya silaturahim ke teman-teman mabuk, nonton preman yang jalanan. Teman-teman kita pemabuk semua, makanya kita begini-begini aja. Cuma kita nggak mabuk. Iya. Ya suka malak kayak atau apa bang. Dan tujuan saya cuma begini bang. Sedikit banyak saya juga pernah hidup di jalan bang. Saya hanya mengingatkan sama mereka-mereka beliau-beliau bahwa kita punya anak, kita pasti imam ini calon insya Allah punya anak, benar kan Bang? Saya ngingetin, kira-kira seandainya nanti anak kita nanti seperti kita, kira-kira gimana Bang? Itu dia. Gitu Bang ya. Jadi bahwasanya saya jawab Bapak itu ya. Kenapa saya berlangsung berayu 100 kali derajat? Karena itu begitu lahir anak saya perempuan. Ada salah satu orang tua orangnya udah meninggal, namanya Haji Sukat Umar, ya orang Betawi sinilah. Beliau ngomong tuh, takut subuh. Ini mau jadi apa katanya? Mabuk terus kayak benteng, lihat tuh anaknya perempuan tuh, kan lihat yang punya kerjaan tidak beres. Bawa kayak begini-begini, tetap sadar, wih benar juga ya, anak gue perempuan, gue kayak begini, ntar gimana nih, gue amit jangan sampai udah kita lupa. Langsung itu langsung bang kita lupa. Berarti abang dapat hidayah. Dapat hidayah betul. Nah yang bikin kita kaget itu namanya Haji Sukat Umar. Iya. Tapi gini bang, memang tujuan pertama saya sampaikan itu karena biasanya teman-teman di jalan itu mungkin nggak ada yang nasehatin, ya kan? Saya sebagai mungkin bisa jadi saya berdoa dan berharap mudah-mudahan kedatangan saya bisa mendapatkan mereka dapat hidayah, itu yang pertama. Dengan saya mengingatkan. Yang kedua, saya cuma mikir gini, bang. Kita ini nggak tahu 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, kita mati, kita nggak tahu. Nah, dalam ajaran saya, Nabi Muhammad bilang, manusia yang paling cerdas itu manusia yang mengingat akan datangnya kematian dan mempersiapkan kematian itu sendiri. Teman-teman, saya ingetin, kita harus mempersiapkan mulai sekarang. Boleh kita nakal, tapi jangan lupa
kita punya agama. Iya. Apa yang kewajiban yang harus dilakukan agama, seperti agama saya, sholat, ya harus sholat. Iya. Saya hanya menginginkan di situ. Abang saya juga sholat terus. Saya paham, luar Setiap biasa. saat di mana aja. Masya Allah, luar biasa. 5 Ya. waktu itu pasti. Di mana aja. Karena benar-benar udah dapat hidayah ya. Hidayah. Ya, karena hidayah itu sedulurku, hidayah itu dijemput, bukan tiba-tiba datang. Iya. Caranya jemput bagaimana? Itu tadi bisa jadi lewat abang, bisa jadi lewat orang tua kita ya, datengin, ingat-ingat, alhamdulillah balik. Ya, kalau mereka belum dapat hidayah memang susah, Bang. Iya. Makanya saya hanya mengingatkan di situ. Ya mungkin kita ini yang belum dapat hidayah kali, ya nggak tahu juga. Dapat lah, Bang, alhamdulillah, masalah udah mengurangin, Iya. ya kan, sudah Iya. benar-benar total. Iya, artinya belum dapat hidayah untuk stop minuman. Betul, betul ya. Masih suka mabok. Maboknya ya itu warung jamu, Bang. Ya, Siap. ada warung jamu di warung. Bertanya, Bang, ada itu nggak? Intisari ya kan? Udah mas, kita kasih namanya epek-epek. Siap, Nah, oh ada Bang, iya deh segelas ya. Segelas duduk, Siap. 2 gelas, 3 gelas, makasih Bang, pulang tidur. Ya Bang, saya izin juga, saya mohon doa dan saya mohon supportnya. Seandainya next time saya nggak tahu ternyata yang saya datangin anak buah Abang, Nggak kalau apa-apa. ada perselisihan saya mohon salah dulu, nih koreksi. Saya tidak pernah punya anak buah. Oh, siap. Ya, saya bukan siapa-siapa dan saya bukan ketua geng, saya bukan ketua preman, apalah itu, ya. Tapi saya punya saudara-saudara, Siap, siap, ya. Saudara-saudara yang masih sama-sama seperti itu. Siap, Nah, siap. tapi nggak apa-apa, namanya saudara kan masih Iya, silaturahmi. iya, silaturahim. Iya. Siap. Takutnya ada salah ngomong saya seperti Oh, nggak ini. mungkin, nggak mungkin. Selagi itu positif, salahnya di mana? Siap. Kalau nggak positif ya nggak boleh. Siap. Siapapun itu nggak boleh. Terima kasih banyak Bang supportnya, alhamdulillah ya. Jadi saya ingin mengenal lah semuanya sedulur-sedulur kita, saudara kita yang masih di jalanan, karena bagaimanapun dia bukan sampah masyarakat. Beliau itu punya hati, beliau orang baik ya. Jadi jangan sampai dipandang sebelah mata, orang mabuk di pinggir, orang yang senang tawuran dan senang bacaan, jangan dipandang sebelah mata. Karena bagi saya Bang, di surga Allah nanti bisa jadi bukan orang-orang yang sholatnya kelihatan pakai surban dan sebagainya, bukan. Bisa jadi orang-orang yang bejat yang banyak di surga, yang mau bertobat. Yang gitu Bang. Contoh Abang nih, ya Abang sejarahnya luar biasa, bejat katakan sama Abang ya, bejat. Tapi di akhir nanti Abang bertobat, bisa nomor 1 ditempatkan di surganya Allah. Amin. Karena taubatan nasuha ya. Yang mereka-mereka yang maaf nih ya, ada yang sok suci, bisa jadi karena apa? Pakaiannya apa? Pakaiannya aja Bang, modelnya waduh, bak ulama, padahal bukan, ternyata banyak nipu. Jadi tolak. Justru malah orang-orang yang seperti abang-abang, seperti orang-orang di jalanan itu bejat, mereka bertobat di akhir nanti ketika mereka mau mati atau sakaratul maut, mereka mengucapkan, ya Allah saya mohon ampun, diampuni dosanya, taubatan nasuha, dia masuk surga. Itu yang akan diterima. Betul. Makanya saya bilang justru bisa jadi di sana nanti banyak orang yang bejat Bang. Bejat itu yang rusak Bang, kayak kita tapi mau bertobat. Mau bertobat. Jadi bukan kita saya pun nggak minder dengan mereka dengan kiai saya nggak minder, udah. Dulu saya belajar gitu, mabuk, saya ikut ngaji, itu nggak apa-apa. Tapi nasihat kiai, guru-guru saya masuk. Alhamdulillah dengan seperti itu ternyata kita dapat rahmat, kita dapat hidayah di situ. Emang benar sih, jadi masih suka maksudnya kayak netizen gitu ya, nggak tahu apa-apa gitu. Kadang suka ngomong begitu tuh. Betul, Bang. Sampah masyarakat. Betul. Pasmi itu sampah masyarakat, tapi mereka nggak tahu. Nggak tahu, Ya. nggak tahu. Kita ini bagian dari masyarakat. Betul. Bukan sampah. Ya, gitu bukan kan. sampah. Jadi bagian dari masyarakat. Cuman ya kita perantau kan. Kalau perantau kan biasanya punya kelompok-kelompok lah. Siap, Ya. Orang itu kalau nggak di Bapak nih lewat nggak punya salah, tidak mungkin lah Pak Betul. Bapak ribut dengan saya. Betul. Ya kan, sekalipun saya ini pemabok berat. Beda sama yang aibon barangkali di pinggiran jalan sana. Betul, Ya, betul. yang lagi itu mungkin beda. Jangan disamakan kita. Kita boleh hitam mukanya Bang, tapi insya Allah hati kita lebih putih. Subhanallah. Tuh pesannya Abang nih luar biasa nih. Catat ya, dipikirkan. Iya, saya mau tanya, ada pertanyaan nggak buat beliau? Mau tanya silakan. Saya kasih Boleh, 2 boleh. pertanyaan tuh, komentar. Mau tanya tentang perjalanan beliau ya. Mungkin mau kenal dengan beliau, terus abang-abang yang di belakang saya ini ya. Ini lihat dari tampang fisiknya kelihatannya sangar, tapi tahu saya hatinya baik banget beliau. Amin. Beneran. Memang harus seperti ini, berwibawa. Memang harus seperti itu. Tapi saya tahu, jadi mungkin ini ada komentar, itu yang belakang sangar banget, itu kayak jago pukul, pasti seperti itu. Tapi saya tahu hatinya baik.
Gitu loh. Makanya saya bilang jangan anggap orang sebelah mata, ya. Itu sampah masyarakat itu pemabuk. Situ ngomong seperti itu, emang situ sudah bersih, udah suci, dan situ sudah dijamin sama Allah masuk surga? Belum tentu. Bisa jadi abang ini terakhir bertobat masuk duluan daripada ente-ente. Itu amin doa. Semua manusia diciptakan di dunia ini pasti dapat ilmu dari Allah. Ya, contoh nih, kita jalan itu belajar, harus ada ilmunya ketika kita berjalan. Betul nggak bang? Betul. Dapat ilmu. Makan ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, situ gini makan kayak anjing. Ya, anjing. Itu ada ilmu. Yang dipertanyakan ilmu apa ini? Tadi udah dijelasin nih. Nggak ada ilmu kanuragan, ilmu kalau nggak ada. Yang ada ilmu selamat dari kebaikanmu. Jadi vibrasi dari kebaikanmu itu akan berdampak besar dan menjadi kebaikan dalam hidup. Di jalan itu teman-teman lagi mabuk nih. Saya buka mata batinnya. Karena apa? Bagi saya, kalau dalam ajaran saya nih bang, mohon maaf ya, minuman keras itu khomer. Ya. Khomer itu minuman yang diharamkan agama. Dan itu adalah minuman setan. Minuman setan bang. Jadi artinya abang-abang kalau minum itu bersama setan. Saya biasanya bilang gitu teman-teman. Nggak percaya nih kalau ada setan, nggak percaya. Saya bukalah mata batinnya. Begitu ngelihat mereka takut. Ya wajar. Siapa sih nggak takut dengan setan ya? Apalagi wajahnya lebih beringas dari abang-abang. Tapi boleh sih, nggak apa-apa bang. boleh. Saya nggak berani saya. Tidak apa-apa. Saya punya adab, saya punya etika ya. Jadi ini momen ini saya hanya silaturahim sama beliau ya, yang saya kagumi, saya sayangin juga, termasuk beliau karena dari keluarga besar, dari orang tua kita ya, Bang Maung Hercules. Gak ada lagi yang tanya? Udah cukup? Ya? Oke lah, Bang, pesan terakhir Bang, buat teman-teman agar mereka jangan salah paham tentang kehidupan jalanan, Bang. Oke. Sesungguhnya seseorang jatuh di jalan itu banyak faktornya. Satu karena ekonomi, yang kedua karena rumah tangga daripada orang tua, ada yang namanya bloken ini, bloken itu, segala macam. Ya. Tempat curahan mereka itu nggak ada, sehingga mereka jatuh ke jalan. Lalu di jalan pun begini nih, ada yang mereka ketemu bagus, ada yang tidak. Bagus maka mereka jadi sesuatu, tidak bagus maka mereka semakin hancur. Jadi mereka bukanlah sampah, mereka bagian daripada keluarga. Jadi jika Anda merasa bahwa Anda itu sama seperti mereka, orang yang terbuat dari tanah liat menjadi manusia, maka dia dengan kamu itu sama. Jika engkau mengatakan dia sampah, maka engkau pun ada dirinya sampah. Terima kasih Abang Kembali. sudah menerima saya, anggap saya saudara Bang. Sangat, saya berterima kasih juga King udah mau datang ke kubu saya. Terima kasih Bang, silaturahimnya mudah-mudahan diberkahi Allah ya Bang. Amin, ya. amin. Terus dari Sabung Rosso, ini pesan saya. Satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dan dalam hidupmu dan keluargamu. Ingat ya, Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya, maka berprasangka, berpikirlah positif. Kemudian ngomongnya juga positif. Karena apa? Ucapan adalah doa. Ya, perilakunya juga positif. Karena apa? Apa-apa yang kamu lakukan akan kembali pada dirimu sesuai dengan ayat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Oh, kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.